Kebakaran hebat melanda 4 petak ruko aksesoris mobil yang berada di daerah Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan ruko-ruko tersebut. Dinas Damkar Kabupaten Agam dibantu Bukit Tinggi dan Padang Panjang mengerahkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi untuk memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu ruko. Selain membakar habis 4 ruko dan aksesoris mobil, 2 unit mobil minibus juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Kami Damkar Kabupaten Agam menurunkan 3 unit mobil pompa dan dibantu 3 unit dari Damkar Kota Bukit Tinggi dan 1 unit dari Kota Padang Panjang. Kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan lebih kurang 5 miliar. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Agam, Sumatera Barat, Juwabni Nursyah untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Yaitu Afif, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi kebakaran ruko aksesoris mobil yang sudah sahabat saksikan di awal tadi, kami juga ada informasi terkait ulah seorang bule yang mengamuk hingga memukul pengendara sepeda motor di jalanan. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Ya sahabat, kita ke kasus pembacokan. Seorang debt collector atau penagih utang dibacok nasabahnya saat menagih utang di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, pelaku mengaku emosi lantaran dituduh mangkir dari kewajiban membayar cicilan. Beginilah aksi pembacokan yang dilakukan pria berinisial ES terhadap seorang debt collector di Gang Jalan Anggrek, Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban yang mengenakan kemeja batik dibacok berulang kali oleh pelaku. Akibatnya korban mengalami luka di kepala bagian belakang. Dengan diantar tetangganya, pelaku akhirnya diamankan ke Polres Bangkalan. Kepada penyidik, ES mengaku tersulut emosi saat korban AW memarahi istri pelaku karena menunggak cicilan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa sudah membayar cicilan dengan menitipkan uang pada staf penagihan yang lain, namun belum tercatat di kantor. Sementara korban menganggap pelaku mangkir dari kewajibannya. Pelaku juga sempat mengajak korban untuk membicarakan cicilan atas pinjaman secara baik-baik. Namun ajakan tersebut dijawab dengan tantangan dari korban hingga pelaku emosi dan membacok korban. Pelaku ini sebenarnya sudah menitip duit kepada 2 orang pegawai SIF, tapi belum sampai ke kantornya. Dan salah satu pegawai ini mendatangi rumah tersangka sehingga terjadi cekcok mulut, ribut di sana dengan mungkin karena korban ini marah-marah di sana dan tidak terima. Pelaku ini mengambil senjata tajam untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain, seorang warga negara asing kembali bikin onar di Bali. Bule asal Jerman ini mengamuk dan memukul seorang pengendara motor hingga jatuh. Pelaku juga merusak kaca villa yang disewanya. Media sosial lagi-lagi dihebohkan dengan ulah brutal warga negara asing. Beredar rekaman video amatir seorang bule yang tengah berjalan kaki seorang diri di Jalan Imam Bonjol, Kota Denpasar, Bali. Tiba-tiba saja bule itu mengamuk lalu menghadang pengendara sepeda motor dan memukul kepala korban hingga terjatuh.
Berbekal rekaman video viral itu, polisi langsung menangkap pelaku berinisial HBT, usia 37 tahun, asal Jerman. Tidak hanya menganiaya pengendara, pelaku diketahui juga merusak kaca villa yang disewanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami depresi akibat masalah keluarganya. Unit villa dipecah kaca jendelanya, setelah itu keluar penghuni villa di sebelah, diancam oleh yang bersangkutan dengan senjata tajam. Setelah itu berhasil ditamankan dan kita bawa dan kita. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, waspadalah dengan ancaman kejahatan di jalan raya. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pengendara sepeda motor jadi korban begal. Korban sempat mencoba kabur, namun para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Komplotan begal beraksi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 13, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pengendara sepeda motor langsung dihadang 3 pelaku. Korban sempat mencoba kabur, namun salah seorang pelaku mengancamnya dengan senjata tajam. Korban tak kuasa melawan dan sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Menurut kepala lingkungan setempat, saat kejadian ada warga yang sempat mendengar keributan. Warga tidak mengira jika keributan itu adalah aksi begal. Kita nggak tahu orangnya siapa, kita langsung pergi aja gitu. Tangkaplah CCTV gudang itu. Ya, kayaknya. Ya, yang diambil apa, Bang? Yang diambil, nggak tahu juga apa yang diambil. Cuma pengakuannya kereta, Bang, ya? Pengakuan kereta. Hingga kini korban belum melaporkan aksi pembegalan yang dialaminya ke polisi. Warga pun mengaku resah dan meminta bantuan polisi untuk rutin berpatroli. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, seorang pria tewas dan 3 lainnya babak belur usai dihajar warga. Keempat pria ini membawa kabur 1 unit mobil dari desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Ya, namun dari hasil penyelidikan polisi menguak fakta mencengangkan. Ternyata pria yang meninggal ini merupakan pemilik mobil yang sah. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, jerat penadah di bisnis rental. Empat orang maling tertangkap tangan hendak membawa kabur sebuah mobil yang terparkir di salah satu rumah warga desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Warga yang geram tak segan untuk memukuli para pelaku karena kesal atas ulah mereka. Para pelaku ditendang dan dipukuli dengan batu, balok kayu, hingga helm. Mereka juga sempat dilindas dengan sepeda motor. Siksaan terhadap pelaku terus berlanjut bahkan ketika mereka sudah terkapar tak berdaya. Hingga akhirnya polisi datang untuk mencoba mengevakuasi mereka. 3 dari mereka babak belur, sedangkan seorang pelaku lainnya berinisial BH meregang nyawa ketika di perjalanan menuju ke rumah sakit. Tak cukup dengan membuat para pelaku babak belur, beberapa warga desa lainnya akhirnya membakar 1 unit mobil yang diduga dipakai para pelaku untuk masuk dan keluar desa. Dikabarin sama warga kalau mobil itu dibawa kabur sama pelaku-pelaku tadi. Gitu enggak. Nah, pelaku itu kan nggak ada namanya gimana ya, langsung bawa kabur mobil aja gitu. Tapi mobil dalam keadaan kekunci atau gimana? Kekunci, mobil kuncinya ada di kamar. Itu di depan rumah sini? Di depan rumah. Jadi kondisinya pintunya rusak atau gimana? Saya kurang tahu. Dari hasil penyidikan polisi, belakangan terungkap jika mobil yang hendak diambil keempat pelaku ternyata tidak mengalami kerusakan. Para pelaku mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci cadangan mobil.
Ya, ternyata keempat pelaku saat itu hendak mengambil mobil yang sudah 3 bulan tak kembali setelah direntalkan. Awal mula para korban ini berangkat dari Jakarta untuk menuju ke Pati untuk tujuan diajak oleh korban saudara BH yang meninggal dunia untuk mengambil mobil rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo. Keempat orang yang awalnya disebut-sebut sebagai pelaku, kini berubah statusnya menjadi korban. BH, selaku pemilik mobil, diketahui menjadi inisiator dengan mengajak beberapa rekannya untuk berangkat dari Jakarta untuk mengambil mobil rentalan yang sudah lama tak kembali. Ia berangkat bersama SH dan ES untuk menjemput KB yang berada di Tegal, Jawa Tengah sebelum akhirnya masuk ke wilayah Pati. Naas, maksud hati ingin menjemput mobilnya. BH justru menjemput ajalnya karena menderita luka yang cukup parah di bagian kepala dan perut akibat hantaman benda tumpul. Setelah memeriksa 19 orang saksi, polisi akhirnya menetapkan 3 orang warga desa Sumbersoko sebagai tersangka. Ketiganya terlibat aktif dalam mengejar dan menghadang mobil milik korban. Setelah itu, mereka juga menganiaya keempat korban dengan menggunakan batu dan kayu, serta memprovokasi warga desa lainnya. EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Tak hanya itu, salah satu tersangka juga tega melindas salah satu korban dengan menggunakan sepeda motor setelah sebelumnya menganiaya korban dengan menggunakan helm. Saudara AB atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, tersangka tak cuma mereka bertiga saja. Seorang selebgram diduga ikut mengambil peran dari tragedi yang menewaskan korban itu. Lantas, seperti apa sosok dari selebgram tersebut? Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Nah, bos, jangan main-main di sini. Ya, sahabat, satu unit motor milik terduga penjamret hangus dibakar warga. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, CSI kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Satu unit motor milik terduga penjamret hangus dibakar warga di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pembakaran dilakukan karena warga geram pelaku kabur dari kejaran massa. Kobaran api melalap satu unit sepeda motor di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Senin malam.
Motor ini dibakar warga karena diduga milik kawanan jambret yang baru melakukan aksinya dan berusaha lari dari kejaran warga. Motor tersebut dibakar lantaran warga geram pelaku dapat melarikan diri. Sebelumnya, pelaku perampokan berjumlah 2 orang terlihat panik saat dikejar dan diteriaki warga usai menjambret tas milik seorang perempuan. Dia dari arah Pancakarta ya, membelok ke Sungai Buang. Begitu jambret gitu, tapi nggak tahu kita siapa yang dijambret. Tiba-tiba dia jatuh, dikejar massa, dia lari ke arah SMA 3. Di SMA 3 dia lari, orang ngejar lagi, tinggal di sini massa membakar. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Selanjutnya bangkai motor yang terbakar dibawa ke Mapolsek Datuk Bandar. Sementara pihak kepolisian Tanjung Balai masih menunggu laporan dari korban penjambretan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, sahabat RTV, ini kita saksikan sendiri ini bagaimana mobil kendaraan untuk mengangkut barang dijadikan mengangkut manusia atau orang. Ini sangat salah sekali ya, ini namanya sengaja mencari bahaya. Jadi kalau untuk mobil atau truk mengangkut barang memang ditujukan untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut manusia. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.